Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas wawancara kepala sekolah. Hari ini saya sudah bertemu dengan Ibu Wilusalam selaku Kepala SD Muslimin Cenengah. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik. Alhamdulillah baik. Oke. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya ya, Bu. Ya, sama-sama. Kita langsung aja ke pertanyaannya ya, Bu. Menurut Ibu, seberapa pentingkah guru dalam mengupdate kompetensi pedagogiknya? Menurut Ibu sangat penting karena kebutuhan peserta didik pada saat ini sudah berubah. Jadi harus sesuai dengan konteks pembelajaran abad 21. Jadi harus ikut update juga ya, Bu, Iya, gurunya? harus update. Karena kalau nggak update, anak-anak sekarang kan sudah mulai update dengan media sosialnya ya, pembelajaran mereka. Jadi otomatis kita sebagai guru juga harus mengupgrade. Oke, pertanyaannya selanjutnya, Bu. Bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan siswa dalam meningkatkan literasi dan numerasinya? Untuk meningkatkan numerasi dan literasi melalui pembiasaan ya. Tentunya guru juga harus terbiasa merancang dan melaksanakan pembelajaran yang meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Jadi ada peran gurunya ya, Bu, ada peran guru, tapi yang paling penting adalah teladan dulu. Teladan. Jadi kalau misalnya mau meningkatkan literasi, kalau guru-gurunya juga tidak literasi ya sulit. Jadi betul. Sebenarnya harus ada jadi teladan harus juga dari ya. gurunya dulu dari gitu ya. Dari gurunya dulu diberikan contoh, lalu diajak bersama, lalu pembiasaan. Insya Allah kalau dengan pembiasaan anak-anak jadi insya Allah meningkat keterampilan berpikir tingkat tinggi siswanya. Luar biasa sekali. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, Bu. Bagaimana cara pengondisian siswa yang berkebutuhan khusus tetapi ada di sekolah reguler? Oh iya, ini cukup sulit ya menurut Ibu. Tetapi bisa saja ada anak ABK gitu bisa sekolah di tempat reguler, tapi dengan catatan harus kerjasama semua unsur yang ada di sekolah. Jadi di sini juga ada Pak. Jadi kebetulan ada di lingkungan kita yang belum ada sekolah luar biasa karena kita inklusi. Sangat jauh di kita. Di kita tidak ada sekolah luar biasa, tapi otomatis kita yang sekolah reguler harus menerimanya, dan ini juga PR besar buat kita semua guru, dan kita juga harus mengkondisikan anak siswa yang tidak ABK. Ini bagaimana nih mereka bertoleransi dengan anak-anak yang ABK, dan insya Allah kalau kita semuanya kerjasama dari warga sekolah, insya Allah anak yang ABK ini bisa belajar bersama-sama dengan yang insya Allah yang anak tidak berkebutuhan khusus ya. Jadi harus bekerja sama sih intinya. Semua unsur. Bagus sekali, Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah urusan nomor 4 ya, Bu? Iya. Berarti nomor 5 ya. Apakah penting kolaborasi guru? Sekarang nomor 4 dari nomor 3. Pertanyaan ketiga. Berarti pertanyaan nomor 4 ya? Ya. Oke, menurut Ibu apakah sekolah reguler boleh menerima siswa berkebutuhan khusus? Menurut saya boleh saja dengan alasan humanistik ya, apalagi di sekitar kita ini tidak ada sekolah inklusi. Jadi kita harus menerima gitu mereka yang berkebutuhan khusus ya, dengan catatan tadi, dengan kerjasama bersama semua unsur di sekolah, gurunya, siswanya, semua warga sekolah, dan orang tuanya yang tidak ABK juga harus bersama-sama juga mendukung dengan adanya anak ABK dititipkan di sekolah reguler, dan insya Allah itu akan mereka juga punya hak kan untuk belajar. Itu yang penting, karena semua anak harus mendapatkan hak yang sama sebagai anak bangsa. Dia harus belajar, meskipun mungkin tidak bisa mengejar anak-anaknya yang tidak bisa mengejar bersama dengan teman-temannya yang tidak berkebutuhan khusus, tapi dengan mereka bergaul dengan anak-anak seusianya, ya insya Allah mudah-mudahan ini menjadi terapi khusus ya buat anak-anak yang ABK, bisa bergaul dengan tertib ya, minimal mereka belajar etika, belajar bergaul, belajar bertoleransi, artinya belajar menahan emosinya gitu ya. Jadi bagus sekali, Bu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya,
Apakah nomor 5, apakah penting kolaborasi guru dan orang tua siswa dalam mendidik? Ini sangat penting sekali karena untuk memahami karakter siswa ini tidak hanya dibutuhkan ketika guru memonitor di sekolah saja, tetapi kita harus mengetahui pembiasaan anak, bagaimana kondisi ekonomi mereka di rumah, bagaimana kondisi sosial mereka di rumah, dan insya Allah ini jadi sinergi, insya Allah jadi kolaboratif antara siswa dan guru untuk mencapai tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran yang diharapkan gitu. Jadi ini harus sangat penting sekali ini antara untuk memahami karakter siswa ini, kerjasama antara orang tua dan guru ini harus insya Allah menjadi orang tua kedua di sekolah. Jadi ya harus ada sinergi antara orang tua di rumah dan orang tua di sekolah. Ya, betul. Pertanyaan selanjutnya ini mengenai model pembelajaran. Belum ke sana. Masih nomor 6 ya? Apa manfaat yang didapatkan dari kolaborasi guru dengan orang tua siswa itu, Bu? Ya, seperti tadi yang dijelaskan ya, untuk guru dan orang tua siswa kolaborasi ini, satu, banyak sekali kepentingannya. Guru bisa memahami karakter, kebiasaan, kebutuhan siswa secara lebih mendalam lagi. Terus orang tua juga bisa mengetahui perkembangan peserta didik gitu. Jadi tidak acuh antara orang tua tuh kalau udah nitipin aja gitu, tidak mau lepas tanggung jawab. Padahal sekolah ini kan hanya lanjutan dari orang tua ya. Jadi sebenarnya harus disinergi antara orang tua dan guru supaya anak ini betul-betul mencapai tujuan pendidikan yang insya Allah tujuan pendidikan nasionalnya ini tercapai gitu ya, untuk membentuk insan kamil insya Allah. Sangat bagus, luar biasa sekali jawabannya, Bu. Lanjut nomor 7 berarti ya, Bu. Nomor 7 ya, Bu. Ya. Mengapa model pembelajaran berbasis masalah atau PBL ini sesuai dengan kurikulum 2013? Untuk PBL ini tentu saja ya, selain inquiry mereka mencari jawaban sendiri atau mencari solusi sendiri, ada discovery learning juga dan yang lainnya. Ini siswa dituntut untuk berkreativitas, siswa dalam berpikir. Jadi kalau zaman dulu kan kita hanya disuapin tuh, kita aja terus ya, siswa mah ya aja. Cuman sekarang itu justru guru itu hanya memancing siswa untuk mereka diasah. Ngapain nih, harus berpikir bagaimana mereka mencari solusi gitu. Jadi insya Allah ini menjadi solusi anak-anak abad 21 yang mereka itu berkreativitas tiada batas gitu ya. Betul. Jadi anak-anak ini dengan PBL insya Allah ini menuntut siswa yang aktif gitu. Untuk mereka dalam pembelajaran, dalam berpikir kritis. Nah, masih berhubungan mengenai PBL nih, Bu. Apakah model PBL ini penting diterapkan pada pembelajaran di kelas? Sangat penting sekali karena membiasakan siswa melatih keterampilan berpikir, meskipun mungkin awalnya anak-anak malu untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, tetapi dengan insya Allah dengan adanya guru-guru yang terus belajar atau mereka juga mengasah keterampilannya, ini penting supaya anak-anak dilatih keterampilan berpikir gitu ya. Jadi sangat penting sekali untuk PBL. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah hubungannya HOTS dengan konteks pembelajaran abad 21? Hubungan HOTS dengan konteks Nah, lanjut pertanyaan nomor 9. Apakah hubungannya HOTS dengan konteks pembelajaran pada abad 21? HOTS merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki pada pembelajaran abad 21. Karena high order thinking skill ya. Jadi pembelajaran abad 21 untuk mempersiapkan anak-anak di 2045 ya, generasi emas, mereka harus
keterampilan berpikirnya tuh harus dilatih gitu. Jadi ya itu, jadi HOTS merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki pada pembelajaran abad 21 ya. Iya betul Ibu ya. Menurut Ibu, bagaimanakah cara menumbuhkan keterampilan HOTS siswa? Untuk menumbuhkan keterampilan apa tadi? Itu ya, HOTS. Itu yang pertama harus membiasakan. Ada pembiasaan pembelajaran di kelasnya itu berorientasi HOTS. Kalau dia tidak ada pembiasaan, ya nanti kaget seperti ya. Pertanyaan-pertanyaan sekarang kan dari Kemendikbud kita sudah ada ANBK ya, literasi numerasi. Kalau mereka tidak dibiasakan, pas mereka menjawab pertanyaan dari ANBK kan tidak terbiasa. Jadi memang berhubungan dengan gurunya juga dengan ya. Gurunya, jadi gurunya juga harus meningkatkan juga literasinya, numerasinya ya bersama-sama lah. Insya Allah kalau kita sinergi semuanya bersama-sama, insya Allah untuk keterampilan anak-anak ya pada pembelajaran abad 21 insya Allah tercapai. Ini ya, kuncinya sih dari semuanya, semua unsur. Saling berkaitan, saling Bu. berkaitan. Menurut Ibu, ini pertanyaan selanjutnya mengenai TIK nih. Ya. Mengapa TIK penting dalam pendidikan atau dalam pembelajaran? Untuk TIK ini sangat penting karena dari semua aspek kehidupan, lini kehidupan tidak akan terlepas dari teknologi informasi termasuk pendidikan. Betul. Jadi untuk kita juga yang termasuk mungkin saya ya yang dilahirkan bukan kayak ya generasi milenial seperti ini Bapak ya dituntut dituntut kita belajar dengan guru-guru muda gitu ya, mau belajar karena belajar ini kan sepanjang hayat. Jadi sangat penting sekali dari teknologi informasi termasuk pendidikan, tapi dengan syarat kita harus memberitahukan kepada anak-anak jangan sampai media sosial ini atau teknologi informasi yang mereka genggam ada dalam genggaman harus diberitahu ada batasnya seperti pisau lah. Jadi teknologi atau HP ini seperti pisau. Kalau mau digunakan untuk memotong, ya bisa dipotong gitu ya. Tapi kalau mereka pisaunya digunakan untuk membunuh kan jadi kriminal gitu ya. Jadi begitulah. Jadi anak-anak harus tetap diberitahukan ada rem, ada juga ada aturan-aturannya. Nah, jadi ya ini penting kembali lagi pada aspek orang tua dan guru bersinergi. Ini kan kasus sekarang gitu ya. Luar biasa sekali. Memasuki pertanyaan terakhir, Bu. Ya. Apakah manfaat TIK dalam proses pembelajaran? Oh ya. Untuk pembelajaran TIK untuk persiapan anak-anak di pembelajaran abad 21 generasi emas di tahun 2045 ini adalah manfaatnya membiasakan dan mempersiapkan siswa dalam memanfaatkan teknologi, apalagi kan nanti di depan teknologinya pasti udah luar biasa gitu. Apalagi kalau kita tidak mempersiapkan dan tidak membiasakannya, maka anak-anak kita nanti akan tertinggal dengan negara-negara yang sedang berkembang atau yang maju gitu ya. Jadi manfaatnya membiasakan dan mempersiapkan siswa dalam memanfaatkan teknologi. Betul sekali. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sama-sama. Mohon maaf saya mengganggu waktu istirahatnya. Ya, sama-sama. Semoga sukses, Bu, pembangunannya. Amin. Amin. Mudah-mudahan ya sekolah kita maju dan sukses. Amin. Demikian kegiatan wawancara identifikasi masalah yang telah saya temukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.